ya, hanya boleh 3 hari gitu. Ini yang kemarin saya bilang ada limitasi berapa lama kita melakukan well test, apalagi ketika eksplorasi. Di sini hanya dibatasi 72 jam. Jadi dalam kurun waktu 72 jam, ya dalam kurun waktu 72 jam, kita harus bisa mendapatkan data yang valuable, kita harus bisa menginvestigasi zona reservoir sejauh mungkin, itu harapan kita. Nah, oke, kita mulai hitung. Pertama kita buat initial pressure estimate-nya. Berapa sih initial pressure-nya? Gitu ya. Nah, kita bisa hitung dari kedalaman dikali pressure gradient. Kedalaman kita tahu ya datumnya berapa dan pressure gradient tadi kita sudah punya asumsinya 0,465. Jadi kita bisa dapat initial pressure. Kemudian formation temperature kita bisa pakai T di permukaan 32 Fahrenheit ditambah datum dikali temperatur gradient. Jadi temperatur akan bertambah 2 Fahrenheit per kedalaman 100 feet. Sehingga kita bisa mengestimasi temperatur reservoir kita 198. Artinya pressure gauge kita bisa dipakai dalam rentang pressure dan temperatur ini. Kemudian tadi dibilang maximum drawdown dan minimum drawdown itu ada ketentuannya. Ya. Atau maximum drawdown dan minimum flowing bottom hole pressure. Di ketentuannya dia mengatakan maximum drawdown itu hanya sampai 0,1 dari initial pressure. Sehingga ya delta P maksimum itu hanya 386,9 psi. Ya. Nah, dari drawdown kita bisa menentukan berapa sih bottom hole pressure minimum yang dibolehkan diizinkan selama well test. Ya tinggal initial pressure dikurang drawdown. Ya. Artinya PWF minimum kita ketika kita mengalirkan sumur itu hanya boleh sampai 3.482 psi. Kita nggak boleh drawdown lebih tinggi dari ini. Ya kenapa? Karena mungkin kalau drawdown lebih tinggi macam-macam ya. Kita nggak kenal reservoirnya. Kalau ternyata reservoirnya ada problem sand problem gitu ya. Dia bisa meningkat sand problemnya karena drawdown kita terlalu tinggi. Kita menghisap reservoirnya terlalu kuat. Hisapannya itu ya drawdown itu hisapan gitu. Kalau hisapan kita terlalu kuat dari sumur, kalau reservoirnya nggak kuat bisa sanding. Ya bisa banyak sand muncul. Atau kita bisa menarik water. Jadi water itu bisa cepat masuk breakthrough ke sumur kita. Gitu ya. Atau mungkin reservoirnya bisa cepat turun tekanannya. Dan kalau tekanannya cepat turun, bisa jadi nanti ada subsidence. Jadi bisa kolaps reservoirnya. Gitu ada bisa kolaps batuan reservoir macam-macam. Makanya tahap eksplorasi drawdown itu dibatasi. Kalau drawdown kita sudah tahu, berarti kita bisa hitung flowing bottom hole pressure PWF-nya. Sekecil-kecilnya hanya boleh sampai 3481,9 psi. Ini nanti akan mengatur laju alir kita pun akan terbatas. Nah, kemudian kita tahu, tadi kan kita hanya kompresi sebagian, kita hanya perforasi sebagian. Artinya kita ada dalam kasus limited entry. Ya, limited entry itu akan memberikan kita gangguan pressure yang bisa mempengaruhi analisis pressure transient analysis kita. Gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu efek dari partial penetration atau efek dari limited entry ini berlangsung berapa lama. That's why kita butuh data KV per KH. Vertikal dibagi horizontal permeability ini ya. Nah, ini butuh data yang cukup sophisticated. Most of the time kita butuh core analysis, tapi ini kan masih eksplorasi. Belum ada waktu kita untuk core analysis. Jadi kita bisa mengambil analog dari lapangan terdekat atau kita bisa pakai asumsi. Rule of thumb biasanya 10%. In the absence of information, we assume typical value 0,1. Nah, yang bulat kedua ini
Ini adalah practical yang biasa dilakukan juga day to day. Jadi ini bukan cuma saya mengambil dari textbook dan ini adalah contoh yang tidak make sense. Enggak. Sering kali KV per KH itu kita nggak punya datanya, dan dalam kondisi yang demikian, engineer harus buat decision. Dia mau mengasumsikan berapa. Dan informasi bullet kedua ini, KV per KH 0,1 atau 10% itu sering digunakan, ya.